Halo, Assalamualaikum Bapak. Salah, ya, mohon maaf. Gimana? Maaf Bapak sebelumnya mengganggu waktunya. Iya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sulindri, Iya. mahasiswi jurusan Kehutanan angkatan 2021, Pak. Iya. Aku jadi bantu nih. Di sini saya mau mewawancari Bapak terkait tugas yang diberikan oleh Dr. Hajah Baina Sari Dewi, yaitu mewawancarai. Di sini Tentang apa ya? Di sini kan Bapak sebagai Ketua Persaki Lampung ya, Pak. Iya. Apakah Bapak mempunyai bisnis ya, Pak, selain sebagai Ketua Persaki ini? Bisnis yang apa? Bisnis atau usaha sampingan gitu, Pak. Dulu ada. Kemudian sempat terhenti. Kemudian kalau Persaki itu ada beberapa, bukan unit usaha ya. Kita mendorong anggota untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan. Ada bidang yang bergerak di bidang kewirausahaan. Kita Persaki mendorong anggota untuk selain melaksanakan tugas-tugas kedinasan, juga mengajak teman-teman untuk bisa mengembangkan jiwa kewirausahaan. Beberapa kali ada kegiatan yang dilaksanakan, ada yang baik waktu zaman COVID ada bentuk-bentuk pelatihan, ada pelatihan dalam bentuk webinar, ada juga sebelum COVID ada dalam bentuk offline dari luring ya. Ada kita membuat ekoprint dilakukan oleh waktu itu dilaksanakan di Tahura Wan Abdurrahman, di kantor Tahura. Di situ beberapa anggota mengikutinya. Kemudian beberapa KPH membina untuk beberapa unit usaha, diantaranya ada yang perlebahan apiari ya. Iya, Pak. Apiari baik melakukan bersama kelompok bedaannya atau bersama pihak ketiga. Ya, kemudian pihak ketiga itu dalam rangka untuk kita memasarkan produk-produk yang dibuat oleh pihak ketiga. Kemudian Persaki juga di beberapa KPH mendorong pengembangan jasa wisata bersama dengan kelompok-kelompoknya. Ada wisata air terjun, wisata beberapa KPH ada itu. Iya, Pak. Terkait misalnya di Tahura ada batu lapis, ada di Yacht Camp ada air terjun kiri, air terjun kanan, dan beberapa yang lainnya. Baik Bapak, berarti selanjutnya di sini saya akan bertanya-tanya tentang Persaki ini ya Pak. Sebelumnya nama lengkap Bapak siapa ya Pak? Bapak. Nama saya? Iya Pak. Nama saya Muhammad Dwi Wicaksono. Oh iya Pak. Lalu alamat tempat tinggal Bapak di mana ya Pak? Di Bukit Kemiling Permai, Blok S, nomor 4445, Bandar Lampung. Baik, selanjutnya umur Bapak nih Pak. Umur Bapak sekarang berapa ya Pak? Saya kelahiran tahun
1969. Oh, baik. Selanjutnya untuk pendidikan terakhir Bapak. Saya pendidikan terakhir profesi insinyur ya di IPB tahun 2020. Sebelumnya ngambil master pertanian, magister of agriculture Pak. di Tokyo University of Agriculture and Technology. Oh iya Pak. Di Jepang. Ya, tahun 2008. Itu baik Pak. Nah, terkait Persaki ini, berarti nama organisasi yang Bapak jalankan sekarang itu adalah Persaki ya Pak, Persaki Lampung kan Pak? Ya. Lalu Persaki Lampung, Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia Daerah Lampung. Iya Pak. Lalu sejak kapan organisasi ini tuh berdiri Pak? Berdiri sejak tahun 83. Oh iya. 1983. Saya jabat sebagai ketua terakhir di Musda 2020. Baik Pak. Apa sih Pak latar belakang berdirinya organisasi ini tuh Pak? Persaki wadah berhimpun dari sarjana kehutanan dengan harapan sarjana kehutanan memiliki kompetensi yang dapat diterapkan di tempat tugasnya. Kemudian selain itu dapat tempat untuk meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkait bidang tugas, juga terkait dengan peningkatan kompetensi yang dimiliki. Ya Pak. Lanjut ya Pak. Sasaran dari organisasi ini tuh ditunjukkan kepada apa dan siapa saja ya Pak kira-kira? Jadi sasarannya peningkatan kompetensi. Ya. Jadi sasarannya kompetensi bagi anggota Persaki. Tentunya bagi anggota Persaki itu berarti sarjana kehutanan yang bertugas di Provinsi Lampung. Bisa jadi yang bersangkutan alumni dari kampus yang di Lampung, tapi juga beberapa kampus yang di luar Lampung, tetapi tempat tugasnya saat ini di Lampung. Ya Pak. Untuk selanjutnya nih Pak, berapakah jumlah pengelola atau anggota dari organisasi ini tuh kira-kira berapa ya Pak? Kalau anggota Persaki lebih dari 300 ya. Lebih dari 300. Kemudian tentunya dengan yang terbanyak dari Unila, karena setiap tahunan bertambah. Tiap kali Unila satu tahun bisa 4 sampai 5 kali wisuda. Tiap kali wisudanya sekitar 10 orang, akan lebih. Nanti ada tambahan per tahunnya ada 50 orang. Tapi ada alumni Unila yang juga tidak bertugas di Lampung tetapi di daerah lain, jadi yang tetap tinggal di Lampung kurang lebih seperti itu. Juga demikian ada tugas karena apakah dia diterima sebagai pegawai negeri atau dia diterima sebagai pegawai BUMN yang tempat tugasnya ada di Lampung, atau juga misalnya yang paling banyak di pemerintah daerah di provinsi ada dinas kehutanan, selain itu ada juga dinas lingkungan hidup, kemudian juga ada UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada beberapa balai di Lampung, juga ada teman-teman yang mendedikasikan dengan ke swasta atau wirausaha. Iya Pak. Untuk organisasi ini tuh apakah memperoleh keuntungan berupa uang ya Pak? Kalau keuntungan beruang kita tidak mentargetkan itu. Kita lebih diarahkan peningkatan kompetensi bagi anggota, kemanfaatkan
organisasi bagi anggota. Jadi peningkatan kompetensi, jadi tempat belajar bersama, tempat untuk berbagi pengalaman, untuk utamanya bagi teman-teman yang anggota-anggota yang baru. Ya Pak. Selanjutnya, apakah sebagai ketua Persaki saat ini merupakan pekerjaan utama atau hanya sampingan Bapak ya Pak? Ya, saya tugas utama adalah pegawai negeri sipil. Saya saat ini bertugas sebagai wijaiswara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung. Namun demikian, Persaki merupakan sebuah organisasi dan bukan juga tidak utama, tetapi ini merupakan sebuah organisasi profesi bagi alumni dari fakultas atau jurusan atau prodi kehutanan yang bermanfaat dari profesi untuk peningkatan kompetensi bagi anggota-anggotanya. Lalu apa alasan bergabung dan menjadi ketua di Persaki ini, Pak? Alasannya, Pak? Ya, yang pertama karena saya adalah alumni dari Fakultas Kehutanan, maka saya bergabung dengan Persaki sejak tahun 1996 yang lalu. Dulu saya anggota Persaki pertama di Jogja. Saya sempat bertugas di Kalimantan Tengah, kemudian ke Lampung sejak tahun 2000. Nah, sebagai anggota Persaki, saya mendedikasikan tugas-tugas, baik tugas pokok. Saya dulu anggota pegawai di BUMN, kemudian pada tahun 2000 menjadi pegawai pemerintah PNS. Saya mendedikasikan tugas di pemerintahan, namun demikian saya juga mengabdikan diri atau membagi pengalaman, juga bersilaturahmi dengan senior, dengan sesama, dengan teman-teman dan dengan junior dalam wadah Persaki. Kemudian pada Musda 2015 saya terpilih, kemudian di 2020 saya kembali terpilih menjadi ketua Persaki Lampung. Ya Pak. Untuk lokasi kantor Persaki ini tuh lebih tepatnya di mana ya Pak? Ya, Persaki itu saat ini secara administrasi berada di Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, di Jalan ZA Pagar Alam, masuk Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung, Kelurahan Raja Basa, Bandar Lampung. Ya Pak. Berarti kantor Persaki ini memiliki cabang nggak ya Pak? Sementara kami tidak ada cabang, jadi Persaki daerah Lampung untuk mencakup seluruh wilayah Provinsi Lampung. Oh iya Pak. Untuk organisasi ini, apakah pernah mengalami kendala saat pandemi COVID-19 kemarin Pak? Jadi organisasi tetap berjalan, ya. Walaupun dengan berbagai keterbatasan karena adanya PPKM, ada aturan-aturan larangan untuk berkumpul, larangan untuk melakukan perjalanan, maka kegiatan-kegiatan itu kita modifikasi dalam bentuk daring. Jadi kita menggunakan media informasi, internet dan jaringan untuk pertemuan-pertemuan dalam bentuk online. Ya Pak. Lalu selama organisasi ini berdiri, apakah Bapak pernah mengalami kerugian Pak? Persaki dapat dikatakan tidak pernah rugi ya. Rugi itu dalam artian begini, kita ini organisasi profesi, ya, Pak. Profesi dapat dikatakan nirlaba untuk mencari keuntungan. Keuntungan kami adalah keuntungan
Baik, selanjutnya itu bagaimana cara Bapak dalam membagi waktu untuk bekerja sebagai ketua Persaki dan keluarga, Pak? Jadi kegiatan-kegiatan Persaki, ketua itu ada pengurusnya, ada wakil ketua, ada sekretaris, ada bendahara, ada bidang-bidang. Nah, kita bisa di sela-sela tugas, kita bisa koordinasi dengan teman-teman pengurus, kemudian termasuk kemarin terakhir kita mengadakan halal bihalal, karena tidak bisa secara luring, kita lakukan secara daring. Jadi pertemuan kita atau kegiatan kita bisa manfaatkan teknologi informasi sehingga sangat terbantu untuk bagaimana baik untuk koordinasi, untuk komunikasi, juga untuk kegiatan-kegiatan yang ada di kegiatan di Persaki. Ya, Pak. Baik, saya lanjut. Ini terkait masuk di pengalaman dan strateginya kira-kira, Pak. Lalu apa saja sikap yang dibutuhkan dan harus diterapkan sebagai ketua dalam menjalankan organisasi ini, Pak? Jadi ada dua prinsip lah. Ingin manajemen ya. Ada satu ilmu manajemen dan ilmu leadership. Jadi mengolah sebuah organisasi kita perlu minimal dua ilmu itu, selain ilmu teknis yang lainnya. Ilmu manajemen dan ilmu leadership itu membantu untuk mengolah sebuah organisasi. Jadi bagaimana perencanaan, bagaimana menggerakkan organisasi, melaksanakan, mengaktualisasikan, dan kemudian bagaimana kita melakukan evaluasi, monitoring evaluasi dengan ilmu manajemen. Dengan itu kita bisa melakukannya untuk mengelola organisasi dengan baik. Kemudian kita juga menggunakan ilmu leadership, kepemimpinan, di mana kepemimpinan ini menjadi penting, bahwa misalnya kita dengan sesama pengurus itu bukan atasan bawahan, tetapi kita adalah setara, kolektif kolegial. Jadi kita putuskan bersama, kita komunikasikan bersama, kemudian tidak ada bidang atau unit yang lebih penting, semuanya penting, kita saling menghargai, kita melakukan komunikasi, jadi keputusan-keputusan itu diambil secara bersama-sama, kita komunikasikan dengan para pihak, kita undang dalam sebuah forum, atau kita japri menggunakan chat WA, kemudian hasilnya kita sampaikan ke beberapa teman. Jadi saya rasa ilmu manajemen dan ilmu leadership menjadi sebuah hal penting dalam mengolah sebuah organisasi. Ini saya dapatkan juga dalam berbagai kesempatan, baik saat saya masih di kampus dulu, kemudian juga ikut organisasi di beberapa organisasi yang lain. Kemudian saat kemudian bertugas sebagai pegawai negeri sipil di berbagai jenjang, ini menjadi tambahan pengalaman, tambahan wawasan, sehingga lebih mudah dalam mengolah sebuah organisasi. Karena saya sendiri pun tidak cuma di Persaki, saya juga ada beberapa ikut organisasi, ada organisasi profesi, ada Persatuan Institut Indonesia, ada profesi asosiasi Widya Suara, kemudian ada beberapa organisasi yang lainnya. Jadi saya rasa ilmu-ilmu itu penting untuk kedepannya kita bisa mengolah organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari organisasi tersebut. Iya, Pak. Lalu adakah suka duka yang Bapak alami ketika menjadi ketua Persaki ini, Pak? Ya, sebuah dinamika tentunya menjadi sebuah hal yang saya merasa duka itu
adalah warna-warna lain. Jadi pelengkap saja. Jadi kita selalu, karena ini organisasi bersama, kita tetap komunikasikan dengan teman-teman yang lain. Kita harus membangun bersama, kita harus happy. Jadi harapannya, kemanfaatannya organisasi ini sangat harapannya dirasakan oleh anggota-anggota secara keseluruhan. Jadi kadang-kadang mungkin kalaupun kalau suka kita punya bergaul dengan beberapa pihak, baik anggota maupun jejaring-jejaring yang lain, karena berorganisasi juga menambah kemampuan jejaring kerja, kalau dalam bahasa itu adalah networking. Jadi kita bisa berkenalan dengan banyak pihak. Mungkin yang kita harus berkorban waktu saja ya, berkorban kita harus mengalokasikan waktu untuk berkomunikasi dengan jejaring yang kita miliki. Juga mungkin pengaturan waktu antara kedinasan, organisasi, profesi, dan mungkin keluarga, mungkin seperti itu. Tapi secara umum adalah sebuah kemanfaatan, sebuah penambahan silaturahmi. Jadi hal yang lebih jauh didapatkan dibandingkan dengan pengorbanan yang ada, pengorbanan waktu tadi ya, pengorbanan harus mengalokasikan perhatian, pemikiran, dan mungkin yang lainnya. Tapi saya pikir ada hal yang wajar lah. Jadi kadang-kadang mungkin kalau dikatakan bukan duga ya konsekuensi dari sebuah waktu itu tetap, sedangkan banyak hal yang harus dipikirkan, banyak hal harus dilakukan, sehingga mungkin irisan waktu-waktu tertentu harus dialokasikan untuk yang lain. Itu saja. Baik Pak, mungkin sedikit lagi nih Pak, pertanyaannya masih lumayan ya Pak. Apa yang Bapak terapkan dalam pengelolaan organisasi ini agar terus berkembang atau maju, Pak? Yang pertama, ini organisasi bersama. Iya, Pak. Jadi perlu pertemuan-pertemuan tidak harus dalam bentuk fisik ya, pertemuan-pertemuan secara online, secara daring. Sekarang diuntungkan dengan mudahnya ini. Teman-teman itu pengurusan ada di berbagai tempat, dengan mudah kita menggunakan teknologi informasi untuk berkomunikasi. Kemudian terkait dengan kalau kita berniat yang sama, mempunyai visi yang sama untuk kemaslahatan, untuk kebermanfaatan hutan dan kehutanan bagi banyak pihak, tentunya kita dapat dikatakan happy lah untuk bisa melaksanakan tugas-tugas ini. Tentunya ini kalaupun ada capaian-capaian yang tercapai, itu hasil karya dari semua pihak. Tidak ada cuma satu pihak saja, tetapi ini karya dan hasil pemikiran, hasil kerja dari semua pihak. Gitu. Ya Pak, selanjutnya apakah organisasi yang Bapak jalankan sudah sesuai dengan keinginan atau tujuan pada saat pertama kali Bapak bergabung hingga sekarang menjadi ketua, Pak? Jadi secara umum memang demikian. Walaupun ada dinamika di lapangan, dinamika mungkin ada yang merasa belum maksimal dan sebagainya, yaitu dinamika yang ada. Jadi tentunya itu juga menjadi sebuah pemacu untuk kita lebih melakukan inovasi, terobosan, melakukan karena dengan berbagai kondisi yang ada ya, kondisi 2-3 tahun ada COVID, tapi tentunya itu jangan menjadi halangan, tetapi itu menjadi sebuah pemacu untuk kita bagaimana alternatif yang bisa kita kembangkan. Jadi tentunya juga dinamika harapan dari yang selalu berkembang
baik oleh anggota maupun yang lainnya. Kayak beberapa waktu lalu kita mengadakan pertemuan dengan calon fresh graduate untuk kita mengadakan pertemuan atau kita membahas sebuah program untuk teman-teman bagi mengawal untuk teman-teman yang mau ikut tes CPNS dan sebagainya. Jadi mungkin berbagi pengalaman yang senior yang bagaimana berhasil masuk di PNS misalnya, kemudian ada sebuah sesi diskusi bagi yang baru-baru bisa menimba ilmu dari seniornya yang telah berhasil untuk tahapan-tahapan dalam seleksi, apakah itu PNS ataukah BUMN, BUMD ataupun di tempat yang lainnya. Seperti itu. Baik Pak, selanjutnya bagaimana Bapak menanggapi organisasi lain apabila dengan jasa yang ditawarkan itu atau tujuannya dari organisasi itu tuh sama Pak? Bagaimana Bapak menanggapinya? Jadi saling melengkapi saja kalau saya melihat. Ada organisasi profesi yang lain atau ada organisasi yang beririsan. Saya pikir setiap orang bisa memilih apakah bergabung yang mana, dan tentunya anggota juga bisa tidak memilih tapi mengambil keduanya atau ketiganya dan sebagainya. Jadi semua organisasi memiliki spesifik, memiliki keunikan, memiliki kekhususan, fokus dapat dikatakan seperti itu untuk menjadi warna dari organisasi tersebut. Baik Pak. Lalu, adakah seseorang di balik kesuksesan Bapak saat ini yang membuat Bapak semangat, Pak? Ya, kesuksesan seseorang pasti yang pertama pasti atas izin, atas kemudahan, kemurahan dan ridho dari Allah SWT. Kemudian tentunya doa dan doa dukungan dari orang tua. Kemudian tentunya dari keluarga yang mensupport juga. Namun ilmu-ilmu pengalaman itu juga dari berbagai pihak. Ilmu-ilmu itu pernah kami terima dari kampus, ilmu-ilmu kita terima dari atau wawasan dari berbagai pihak, dari senior, dari teman sejawat, dari berbagai pihak. Jadi banyak pihak lah yang berkontribusi dalam sebuah kesuksesan dari seseorang. Jadi tidak bisa secara spesifik bisa diterjemah. Dia sukses di sisi ini manajerialnya karena dia belajar pengalaman di bidang ini. Terkait dengan hal spesifik tertentu, kekhususan tertentu, dia mendapatkan dukungan secara khusus di sini, secara umum oleh atau support pihak tertentu. Namun demikian tidak dapat dipungkiri kita diberikan nikmat sehat, diberikan nikmat kemudahan tentunya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik Pak. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir nih Pak. Apakah kendala terberat yang Bapak alami sebagai Ketua Persaki ini Pak? Ya, saya pikir kendala dimanapun pasti ada. Tidak dapat dinafikan. Yang ada perlu kita sadari bersama, dan saya sangat sadar itu, bahwa waktu itu diberikan Tuhan untuk seluruh manusia sama 24 jam. Ya, maka ada orang yang bisa mengerjakan banyak hal hingga waktu-waktunya terbagi dengan baik. Ada yang hanya bisa 1, 2, 3 aktivitas tertentu. Nah, ini tentunya bukan kendala tapi tantangan. Kalau saya tahu kendala, tantangan bagaimana kita bisa yang pertama tadi mengolah waktu dengan baik, dengan efisien, dengan itu tentunya menjadi sebuah tantangan. Kendala itu akan kalau kendala terjemahkan negatif, tapi kalau kendala diartikan positif menjadi sebuah tantangan. Kemudian terkait dengan misalnya komunikasi, perlu ada strategi tertentu bagaimana
teman-teman pengurus yang lain juga sibuk bagaimana mengatur waktunya, apakah di weekend, apakah di waktu tertentu kita janjian dulu, kemudian membuat pertemuan yang sudah bisa disepakati bersama dan sebagainya. Saya pikir seperti itu. Kendala-kendala yang ada pastilah tidak bisa dinafikan, tetapi bagaimana kita melihat kendala atau hal yang negatif itu menjadi sebuah pemantik untuk kita menjadi positif. Jadi kendala itu dicarikan solusinya, dicarikan langkah-langkah terobosannya, kreativitasnya, inovasinya, sehingga itu menjadi sebuah langkah-langkah tidak. Kalau kendala seringkali terjemahkan menjadi waduh gimana ya, kemudian berpikir selalu dengan kata-kata yang negatif. Bagaimana kata-kata negatif, pikiran negatif menjadi sebuah pemantik untuk kita bisa melakukan terobosan, langkah-langkah cerdas untuk bisa itu menjadi bukan hal yang negatif, bukan keluhan, tetapi menjadi dorongan untuk tetap bersemangat untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Baik Bapak, sebelumnya terima kasih banyak Bapak sudah mau meluangkan waktunya untuk saya wawancara ini Pak. Iya, sama-sama ya. Cukup toh? Cukup Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Makasih ya. Saya akhiri. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Bapak. Terima kasih banyak sekali lagi Pak.